Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di beberapa lokasi di Jakarta dan Jawa Barat. Kita segera bergabung dengan Bribtu Susi, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribtu Susi, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Ratu dan selamat siang pemirsa. Saya Bribtu Susi. Saat ini saya akan membagikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Jakarta dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita pantau kondisi lalu lintas pada kawasan exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada siang hari ini yakni dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan juga yang mengarah ke Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani saat ini sudah mulai mengalami peningkatan jumlah kendaraan dan antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan masih dapat mengalir dengan kecepatan normal. Dan selanjutnya untuk kondisi lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju Kalimalang dan juga yang mengarah ke Jalan Ahmad Yani dan gerbang tol Bekasi Barat pun saat ini juga dalam keadaan ramai dan peningkatan jumlah kendaraan ini juga terjadi dikarenakan bertepatan di jam istirahat perkantoran dan untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap patuhi rambu lalu lintas dan juga tetap menggunakan jalur yang sesuai demi keselamatan bersama. Dan selanjutnya kita beralih ke kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Kondisi lalu lintas di kawasan ini yakni dari arah Semanggi yang akan menuju ke Grogol saat ini mengalami ketersendatan ataupun perlambatan kecepatan. Meningkatnya jumlah kendaraan juga masih terus terjadi di jalur ini. Begitu juga untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Petamburan masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan selanjutnya pula begitu juga untuk Semanggi dan yang akan mengarah ke Pejompongan dan Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Dan selanjutnya untuk tol dalam kota Cawang Grogol, kondisi lalu lintas juga mengalami ketersendatan, namun untuk arah sebaliknya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di jalur ini yakni di Jalan Arteri Semanggi yang akan menuju ke Cawang saat ini juga dalam keadaan kondusif lancar dan kecepatan kendaraan masih dapat ditempuh dengan normal. Dan selanjutnya untuk arah sebaliknya juga volume kendaraan juga masih terus meningkat untuk arah sebaliknya, dan untuk tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang masih dalam keadaan normal, sementara untuk arah sebaliknya dalam keadaan cukup ramai. Dan diharapkan kepada para pengendara bagi yang melintas kawasan tol untuk tidak melalui jalur bahu kiri jalan demi keselamatan bersama karena kendaraan diperuntukkan kepada kendaraan yang sedang dalam keadaan darurat. Dan selanjutnya bagi Anda yang melintasi untuk jalur arteri diharapkan untuk tidak melintasi jalur busway karena dimohon untuk tidak melintasi jalur busway. Dan selanjutnya kita beralih ke kawasan RS Harapan Kita Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Grogol yang akan menuju ke Selipi saat ini juga dalam keadaan mengalami ketersendatan, dan selanjutnya untuk tol dalam kota juga mengalami ketersendatan, namun untuk arah sebaliknya masih dalam keadaan kondusif lancar. Dan diharapkan kepada para pengendara untuk patuhi lalu lintas dan juga marka jalan yang berlaku dan serta tidak menggunakan lajur yang salah. Dan juga pemirsa selalu waspada terhadap cuaca yang tidak menentu dan patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Selamat siang. Baik, terima kasih Bribtu Susi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
Polres Simalungun melaksanakan apel gelar pasukan pengamanan event internasional Operasi Aquabike Toba 2023. Kegiatan melibatkan 250 personel dari Polres Simalungun, 100 personel dari Kodim 0207 Simalungun, 30 personel dari Dinas Perhubungan, serta 30 personel dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Simalungun. Bertempat di lapangan apel Mako Polres Simalungun, apel gelar pasukan operasi Aquabike Toba 2023 dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun, AKBP Ronald Sipayung dan Dandim 0207 Simalungun, Letkol Infanteri Hadrianus Yosi, serta dihadiri oleh PJU Polres Simalungun. Kegiatan merupakan bagian dari upaya pengamanan event internasional Aquabike Jet Ski World Championship yang akan diadakan di wilayah hukum Polres Simalungun pada tanggal 20 hingga 26 November 2023. Apel gelar pasukan operasi Aquabike Toba 2023 melibatkan 250 personel dari Polres Simalungun, 100 personel dari Kodim 0207 Simalungun, 30 personel dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, serta 30 personel dari Satpol PP Pemerintah Kabupaten Simalungun. Dandim 0207 Simalungun, Letkol Infanteri Hadrianus Yosi mengatakan TNI memberikan dukungan kepada Polri dalam mengamankan beberapa kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Simalungun. Beberapa di antaranya adalah event internasional Aquabike Jet Ski World Championship, Asia Pacific Rally Championship, serta kunjungan atas pertahanan militer 21 negara. Kita dari unsur TNI khususnya Kodim 0207 Simalungun memberikan dukungan personel dalam rangka untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Kodim Simalungun karena ada kegiatan aquabike yang memang dilaksanakannya di daerah Toba, Dairi, ada 4 kabupaten, tapi kita terkena juga untuk pengamanannya karena kita juga menjaga kondusivitas yang ada di sini. Karena di saat yang sama juga itu juga ada kegiatan Asia Pacific Rally Championship yang juga tentunya kita mengharapkan situasi dan kondisi yang aman di wilayah Simalungun. Dan saat yang bersamaan juga itu juga ada kunjungan dari atas pertahanan militer 21 negara tanggal 23 November nanti khususnya di Hotel Kasmarapat. Ini juga kita juga tentunya menjaga kondusivitas yang sama juga agar semua kegiatan berjalan dengan aman dan lancar. Di saat yang bersamaan juga ya sudah mulai kegiatan kampanye politik. Nah, tentunya semua kegiatan ini kami berkolaborasi juga dengan kepolisian dan juga pemerintah daerah agar sama-sama untuk menjaga keamanan, stabilitas yang ada di wilayah Simalungun. Sementara itu Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung mengatakan bahwa pengamanan yang dilakukan merupakan hasil sinergi beberapa pihak. Keamanan yang terjamin dapat mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Tentu kalau kita bisa memberikan rasa aman nyaman, tentu ini bisa menunjukkan dan mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional bahwa kegiatan pariwisata, kegiatan aktivitas masyarakat dan kejuaraan-kejuaraan dunia lainnya mudah-mudahan bisa semakin banyak dan bertambah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Simalungun, secara khusus di wilayah kawasan Danau Toba. Ya, salah satu dukungan yang penting bagi pariwisata adalah adanya rasa aman, dan kegiatan ini tentu kehadiran personil gabungan dari Polres, dari TNI, dari pemerintah daerah untuk berkontribusi untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kapolres Simalungun mengimbau masyarakat Kabupaten Simalungun untuk mematuhi semua aturan agar event internasional dapat berjalan lancar tanpa adanya gangguan Kamtibmas. Tim Humas Polres Simalungun Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Polres Simalungun mengamankan kedatangan wisatawan yang akan menyaksikan langsung Aquabike Jet Ski Championship 2023. Sejumlah tempat wisata dan tempat penginapan menjadi fokus pengamanan Polres Simalungun. Untuk mengetahui situasi terkini menjelang event Aquabike Jet Ski Championship 2023, kami sudah bersama dengan Kapolres Simalungun, AKBP Ronald Sipayung. Selamat siang Pak, salam presisi. Selamat siang Mbak Ratu, salam presisi. Pak Ronald, bagaimana kondisi terkini di wilayah Kabupaten Simalungun menjelang event Aquabike Jet Ski Championship 2023?
Ya, jadi Mbak Ratu kami laporkan saat ini kami berada di ruang terbuka hijau atau lebih dikenal dengan Pantai Bebas, tepatnya di Kota Pariwisata Parapat di pinggiran Danau Toba. Kami laporkan Mbak bahwa seluruh wilayah yang ada di kawasan Danau Toba ini sejak 1 bulan terakhir sudah berbenah mempersiapkan kegiatan event internasional Aquabike yang akan dilaksanakan di 4 wilayah kabupaten. Nah, kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan adalah pertama tentu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada pelaku usaha untuk bisa menata dan mempersiapkan hotel, mempersiapkan tempat daerah wisata, rumah makan, dan fasilitas umum lainnya supaya jauh lebih indah, lebih bersih, lebih baik sehingga bisa menimbulkan kesan yang baik dan positif kepada pengunjung maupun wisatawan. Kemudian yang kedua, kami dari Polres Simalungun juga menggiatkan dan mengintensifkan kegiatan untuk pencegahan gangguan kriminalitas. Karena salah satu yang kita fokuskan adalah bagaimana angka kriminalitas juga bisa serendah-rendahnya sehingga bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, termasuk kepada pengunjung, pada peserta-peserta kejuaraan yang akan datang ke tempat kita ini. Kemudian yang ketiga Mbak, kami laporkan bahwa di hari Jumat kemarin, Polres Simalungun sudah melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Aquabike Jet Ski World Championship 2023 dengan melibatkan Polres, Kodim, pemerintah kabupaten dengan menampilkan segala sarana-prasarana untuk mendukung kegiatan pengamanan. Demikian, Mbak. Baik, mengingat ajang internasional ini akan diselenggarakan esok hari, apakah sudah terlihat peningkatan kedatangan masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung event Aquabike Jet Ski Championship 2023 ini, Pak? Ya, jadi kami laporkan Mbak bahwa kegiatan kejuaraan jet ski Aquabike ini dilaksanakan di 4 kabupaten. Besok akan dilaksanakan di Dairi, kemudian di Tanah Karo, kemudian di tanggal 24 di Samosir, 25, 26 dilaksanakan di kawasan Toba, Kabupaten Toba. Nah, sementara Simalungun sendiri tidak melaksanakan kegiatan jet ski Aquabike. Tetapi kita melihat bahwa Parapat ini adalah salah satu wisata yang sudah siap dengan segala sarana prasarana. Jadi kita melihat bahwa banyak penonton, wisatawan, termasuk pendukung, termasuk tim-tim ofisial dari peserta kejuaraan itu banyak yang bertempat tinggal atau menginap selama kegiatan kejuaraan. Dan tentu ini juga adalah bagian dari dukungan Polres Simalungun untuk memberikan rasa aman nyaman kepada wisatawan dan tim-tim pendukung yang menginap di seluruh hotel yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun. Kami laporkan juga Mbak, bahwa di wilayah Kabupaten Simalungun ini juga di hari yang sama, di minggu yang sama, di tanggal 24 sampai 26, kebetulan juga melaksanakan kegiatan Asia Pacific Rally Championship, kejuaraan dunia balap motor, balap mobil di kawasan hutan tanaman industri TPL di wilayah Kecamatan Girsang Sepangan Bolon dan Sidamani. Jadi kegiatan internasional yang dua ini tentu berdampak kepada banyaknya tim pendukung, ofisial, penonton yang juga bertempat tinggal di wilayah hukum Parapat ini, sehingga juga kami dari Polres Simalungun melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada seluruh peserta dan tim yang akan nginep di Parapat. Demikian, Mbak. Baik. Tadi Anda juga mengatakan bahwa event ini tidak hanya Aquabike saja, tapi ada event lainnya begitu. Lalu bagaimana pengamanan yang dilakukan di tempat wisata khususnya dan di penginapan sekitar wilayah Kabupaten Simalungun sendiri, Pak? Ya, jadi kami laporkan Pak bahwa di wilayah Parapat ini ada 41 hotel dan penginapan dengan 1.391 ketersediaan tempat tidur. Jadi sampai dengan hari ini sudah 30% sampai 35% hari ini terisi, dan di hari Kamis, Jumat, Sabtu itu tingkat keterisian sudah sampai dengan 50%. Nah, salah satu fokus untuk pengamanan kita adalah hotel-hotel atau penginapan-penginapan yang nanti akan dimasuki atau ditinggali oleh semua orang, baik peserta, penonton, dan tim kru yang terlibat. Kemudian yang kedua, kami laporkan bahwa Polres Simalungun telah mendirikan satu pos pelayanan berada di dalam kota Parapat. Pos pelayanan itu mulai hari Senin semalam sudah diisi oleh personel-personel Polres Simalungun yang tugasnya adalah untuk memantau situasi di Simalungun,
memberikan informasi kepada wisatawan yang datang ke sini, termasuk informasi-informasi kejuaraan, informasi tentang transportasi, informasi tentang rumah makan, sehingga bisa kita berikan pelayanan. Dan yang paling penting adalah tentu peran kita untuk bisa mengatur lalu lintas, sehingga meskipun nanti kendaraan orang cukup banyak dan cukup padat masuk ke wilayah kita, tetapi kita harapkan dengan pengaturan yang baik, tentu bisa lancar dan tidak menimbulkan kemacetan yang panjang. Demikian, Mbak. Baik, baik. Lalu bagaimana sinergitas antara TNI, Polri, dan pemerintah Kabupaten Simalungun dalam menjamin keamanan tempat wisata dan penginapan di wilayah Simalungun ini sendiri, Pak? Ya, jadi kami dari Polres Simalungun bersama Kodim Simalungun dan pemerintah Kabupaten Simalungun di beberapa waktu yang lalu sudah melaksanakan beberapa kali rapat koordinasi. Bagaimana kita masing-masing instansi mempersiapkan dan memberikan dukungan untuk terselenggaranya kegiatan 2 yang akan dilaksanakan di wilayah Simalungun. Dari kami dan Kodim tentu berperan untuk memberikan jaminan keamanan, ketertiban, dan kondusivitas kelancaran lalu lintas kepada seluruh pengunjung. Dan dari pemerintah kabupaten sendiri sudah melakukan upaya-upaya bagaimana menata keindahan wilayah yang ada di Simalungun ini, termasuk memberikan pelatihan kepada seluruh warga masyarakat dan pelaku usaha, bagaimana bisa ramah untuk bisa melayani tamu, wisatawan, dan pengunjung, sehingga kesan yang ditimbulkan adalah siap kita mendukung, dan di mata masyarakat dan pengunjung, kita memang benar-benar masyarakat yang ramah dan disenangi oleh pengunjung. Sehingga harapan kita tentu rasa yang dirasakan oleh masyarakat ini nyaman, bisa menimbulkan keinginan untuk selalu datang dan kembali ke wilayah kota wisata Parapat ini. Demikian, Mbak. Baik, terakhir Pak Ronald, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang akan menyaksikan secara langsung event Aquabike Jet Ski Championship 2023 dan menginap di wilayah Kabupaten Simalungun? Ya, yang pertama tentu kami menghimbau kepada pelaku usaha, masyarakat yang ada di sini, supaya bisa menjadi tuan rumah yang baik dengan memberikan pelayanan yang baik, ramah, memberikan informasi, dan lain sebagainya. Kemudian kepada pelaku usaha perhotelan, tentu bagaimana bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang bisa memudahkan para pengunjung dan wisatawan. Kemudian yang ketiga, karena wilayah kami ini juga dikelilingi oleh perairan Danau Toba, tentu nanti dimungkinkan ada masyarakat yang akan berpergian dengan menggunakan transportasi danau melalui kapal. Tentu kita sudah menyampaikan dan mengimbau kepada pelaku usaha di bidang perkapalan untuk benar-benar memastikan bahwa kapal yang digunakan adalah kapal yang laik dan memenuhi standar keselamatan sehingga bisa sampai dan kembali ke tujuan dengan selamat. Kemudian yang keempat, dimungkinkan nanti adanya rekayasa lalu lintas, adanya pengalihan arus yang dilakukan oleh personil apabila nanti situasi menuntut kita untuk melakukan pengalihan. Sehingga kami mengharap kepada pengunjung, kepada pengendara, kepada masyarakat untuk bisa mematuhi himbauan yang dilakukan oleh petugas dan mematuhi arahan-arahan yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Itu semua adalah untuk kelancaran dan kenyamanan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Parapat ini. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih AKBP Ronald Sipayung, Kapolres Simalungun, atas waktunya telah berbincang bersama kami dalam Presisi Siang hari ini. Salam presisi, Pak. Salam presisi, Mbak. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.